Hari ini apa yang terjadi? Pupuk bersubsidi dikurangi, pupuk kebanyakan tidak bersubsidi. Harga gabah dibandingin harga pupuk tidak bersubsidi, rasionya 0,9. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Pejabat itu lebih kaya kalau dia ngimport. Dia lebih senang bikin kaya petani di Thailand, petani di Vietnam, petani di negara lain. Tapi kalau pidato, dia selalu pidato, saya pro rakyat, saya pro petani, saya nggak mau import. Kenyataan sebaliknya. Itulah kelakuan teman saya namanya Jokowi. Kalau suatu urusan tidak diserahkan kepada ahlinya, maka akan Welcome to your channel QNC, berdiri kokoh di tengah. Nanam padi, kan ada tuh yang di Kalimantan, food estate, istilah kerennya. Buat nanam singkong, buat nanam padi. Triliunan uangnya habis, singkongnya kagak ada, padinya kagak ada. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Kayunya hilang. Caranya itu kalau mau bikin rakyat makmur, sederhana. Bikin rakyat yang usaha tani nguntung. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Sehingga hari ini anak-anak muda kagak ada lagi yang mau jadi petani. Rata-rata petani kita, Kiai, umurnya udah 40 tahun ke atas. Anak-anak muda lebih senang ke kota ngojek. Padahal pendapatan ngojek makin lama makin turun. Di Jepang, pemerintahannya itu loyal, setia sama petani. Jadi petani saudara walaupun tanahnya sempit, untung. Di Taiwan demikian, di Korea demikian. Sehingga petani bangga dia jadi petani. Kita hari ini apa yang terjadi? Pupuk bersubsidi dikurangi, pupuk kebanyakan tidak bersubsidi. Harga gabah dibandingin harga pupuk tidak bersubsidi, rasionya 0,9. Artinya hari ini kalau petani kita nanam padi untuk dijual udah pasti rugi. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Banyak petani kita yang hanya nanam buat dimakan sendiri. Kalau dia nanam jagung, dia rugi. Dia nanam bawang, dia rugi. Karena pejabatnya lebih suka import. Kenapa? Mereka terima sogokan dari kuota import. Bawang putih itu untungnya saja 17 triliun. Jadi pejabat seneng banget untuk import bawang putih dari luar negeri. Halo? Halo Pak Jokowi, Bapak sedang di mana ya? Ini saya dengan para petani di Temanggung. Di mana tuh Pak? Ini di Kecamatan Bansari, Pak. mana? Bansari. Saya mau tanya Pak, Yeah. kira-kira untuk masak nasi goreng biasa lebih enak menggunakan bawang merah atau bawang putih ya? Bawang merah? Enggak. Bawang putih maupun bawang merah? Bawang merah ya? Bawang putih. Bawang merah atau bawang putih ya Pak? Sebentar, bawang putih, bawang merah. Bawang putih, Pak. Bawang putih, benar, bawang putih. Oke Pak, saya sudah paham. Kalau begitu, terima kasih Pak. Akhirnya saya dapat resep nasi gorengnya. Iya, oke, terima kasih, makasih. Terima kasih ya Pak. Iya. Jadi pejabat itu lebih kaya kalau dia ngimport. Dia lebih senang
bikin kaya petani di Thailand, petani di Vietnam, petani di negara lain. Tapi kalau pidato, dia selalu pidato, saya pro rakyat, saya pro petani, saya nggak mau impor. Stop impor pangan, stop impor beras, stop impor daging, stop impor apa lagi? Bawang, stop impor kedelai, stop impor sayur, stop impor buah, stop impor ikan. Kita ini semuanya punya itu. Harusnya kita ini mah bisa ekspor, kok impor. Hidup di Indonesia era Jokowi itu benar-benar bikin bingung. Masih ingat omongan Jokowi yang ini? Dikit-dikit ngimpor, dikit-dikit ngimpor. Kenapa nggak dikejut produksinya? Karena ada yang masih seneng impor. Ya karena ada yang hobinya impor. Karena apa? Untungnya gede. Nah, bingung kita. Karena pemerintah resmi membuka keran impor beras sebanyak 500.000 ton. Bikin bingung. Presiden bilangnya A, kok jadinya malah B. Makin bingung kita. Soalnya data BPS yang dikutip Kementerian Pertanian itu bilang kalau stok berasnya jadi cukup. Jadi nggak usah impor. Tapi menurut Bappenas dan Bulog malah sebaliknya. Nah kan bingung kita. Jadi siapa yang benar? Lalu ada yang bilang kalau impor beras ini buat menekan kenaikan harga beras. Lah bingung kuadrat kita. Kan ini gara-gara kebijakan Presiden Jokowi juga. Bagaimana harga berasnya naik kalau subsidi digunting sehingga harga BBM meroket? Anggaran subsidi pupuk digunting sehingga harga pupuk mahal dan sulit dicari. Belum lagi biaya input kayak benih, obat, dan pestisida yang juga naik. Bingung kita. Kan Presiden Jokowi yang memutuskan kebijakan-kebijakan kayak begitu. Nah, para petani sudah menanggung kenaikan input biaya produksi padi gara-gara kebijakan Jokowi. Kok sekarang para petani mau dikorbankan dengan menekan harga melalui beras impor? Lah, piye to iki? Kenyataan sebaliknya. Itulah kelakuan teman saya namanya Jokowi. Kalau suatu urusan tidak diserahkan kepada ahlinya, maka akan